Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, izinkan saya menyapa dengan kasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, sebab pengharapan kita tidak mengecewakan saat kita menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Semua saudaraku, Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Nah, izinkan saya hari ini, saya berbagi sesuatu tentang pesan Tuhan untuk tahun 2023. Karena pesan Tuhan ini penting dan saya berdoa Anda semua, Anda bisa mendengar, Anda bisa melihat tentang pesan Tuhan ini yang ingin saya bagikan bagi siapapun dan dimanapun Anda berada. Kenapa? Saudara jangan pernah berharap bahwa dunia ini makin hari makin baik, tapi Alkitab mencatat bahwa dunia ini makin hari makin jahat. Kita tidak bisa meminta bahwa dunia ini akan semakin baik, tapi kita minta diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, setiap waktunya. Nah, saudara, saya berkali-kali dalam pelayanan dan khotbah saya selalu berkata bahwa jangan pernah menempatkan iman itu karena berkat dan mujizat, tidak akan pernah kuat. Berkali-kali saya sampaikan bahwa orang yang menempatkan imannya karena berkat dan mujizat tidak akan pernah kuat. Di mana Yesus buat mujizat, selalu orang datang kepada Yesus. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, mereka datang berkumpul, mereka memuliakan Yesus. Ketika Bartimeus buta melihat, ratusan orang datang kepada Yesus. Bahkan Lazarus yang bangkit dari kematian, banyak orang memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaan saya sederhana, di mana mereka ketika Yesus ada di atas kayu salib? Mereka tidak ada di sana. Kenapa? Karena iman mereka, iman berkat. Karena iman mereka, iman mujizat. Orang yang berjalan di dalam konsep iman karena berkat dan mujizat biasanya tidak akan kuat. Tapi orang yang hidup dan berjalan karena proses pasti akan kuat. Saudara, hidup itu seperti tempaan baja. Semakin kita ditempa, sebenarnya menjadikan kita itu baja yang kuat. Dan semakin ditempa, semakin diasah, menjadikan kita menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Nah, izinkan saya berbagi sesuatu tentang pesan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2023. Apa pesan Tuhan untuk tahun yang akan datang ini? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal ke-13 ayat yang ke-11. Alkitab berkata seperti ini, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Roma pasal 13 ayat yang 11. Roma ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma ketika mereka mengalami aniaya. Alkitab berkata seperti ini, hal ini harus kamu lakukan. Hal ini, keharusan. Hal ini harus kamu lakukan. Apa saudara? Bukan cuma sekedar beribadah, berdoa, tidak hanya itu. Tapi Alkitab bilang begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu sekarang. Sekarang ini waktu apa? Waktu ketika kita dianiaya. Waktu kita mengalami masalah, waktu di mana dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, Paulus berkata, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu, ini poin saya, untuk bangun dari tidur. Nah, Alkitab mencatat, ini waktunya bahwa kamu harus bangun dari tidur. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus untuk membangunkan jemaat di Roma ketika mereka sudah tertidur dalam rohani mereka. Makanya saudara, pesan saya sederhana, apapun pekerjaanmu, apapun kondisimu, saudara jangan pernah tertidur. Tertidur di dalam berkat atau tertidur di dalam masalah sampai saudara melupakan Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan, bahwa tahun ini saudara harus bangun dari tidur. Kenapa saudara? Kalau saudara tertidur tahun ini, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Saya ulangi, tahun ini saudara harus bangun dari tidur. Buat saudara yang masih tertidur lama, ayo bangun. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita bangunkan? Pertanyaan kita, apa yang harus kita bangunkan di tahun-tahun ini? Yang harus kita bangunkan adalah, yang pertama, saya ingin bagikan 4 poin kepada saudara. Apa sih yang harus kita bangunkan? Sama seperti apa yang Paulus katakan. Apa yang harus bangun dari tidur di dalam keadaan yang sekarang? Yang pertama adalah bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Saudara, tahun 2023 bukan tahun-tahun yang mudah. Akan ada banyak goncangan,
Bahkan beberapa ahli ekonomi dunia berkata bahwa 2023 ini adalah tahun resesi. Tapi buat saya, orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap resepsi. Amin. Saudara, yang pertama, bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Berapa banyak orang tahun demi tahun hubungan rohaninya dengan Tuhan tertidur. Keintimannya dengan Tuhan tertidur. Lupa lagi untuk berdoa. Lupa lagi untuk baca firman Tuhan. Lupa lagi bersekutu dengan Tuhan. Lupa lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saya tidak heran ada banyak orang menempatkan Tuhan itu seperti Indomaret atau Alfamart. Kenapa? Karena kalau dibutuhkan baru didatangin, kalau udah nggak butuh, Tuhan ditinggalkan. Nah, saudara, bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Coba saudara yang lupa, saudara berdoa, saudara yang lupa baca firman Tuhan, saudara yang lupa merenungkan firman Tuhan, saudara yang lupa menyembah Tuhan, saudara yang lupa beribadah untuk berbakti kepada Tuhan. Ayo saudara, bangunkan rohani saudara. Jangan sampai tertidur karena berkat. Ini paling berbahaya. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena hidupnya sudah diberkati. Pelajari dalam Alkitab, saudara, orang-orang Israel ketika mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa Baal yang keji. Karena mereka sudah diberkati, susu dan madu tidak perlu mereka cari, tapi susu dan madu sudah ada di depan mereka. Berapa banyak ketika kita tidak punya apa-apa, kita datang minta sama Tuhan. Berapa banyak ketika kita lagi kesusahan, kita minta sama Tuhan. Berapa banyak kita tidak punya pekerjaan, kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja, kita mencari Tuhan. Tapi begitu semuanya sudah diberkati, kita melupakan Tuhan. Makanya saudara, yang pertama, bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita pegang untuk kita menghadapi dunia yang semakin jahat, kecuali kita bersandar pada Tuhan dan pada firman-Nya. Yang kedua, bangun kembali fungsi kita sebagai anak Tuhan, sebagai manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak berfungsi dalam hidupnya. Makanya saya mengukur orang Kristen itu bukan karena dari gereja, angkat tangan, pelayanan, bukan itu. Orang Kristen itu tidak terlihat dari situ, saudara. Tapi orang Kristen yang benar itu terlihat bagaimana cara dia bermasyarakat, bagaimana cara dia bertetangga, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia membawa diri di perusahaan, bagaimana cara dia kerja. Itu kelihatan bagaimana manusia Kristus yang sebenarnya. Makanya ada banyak orang tanya sama saya, Pak, bagaimana Pak cara kita memuliakan Tuhan? Sederhana, cara kita memuliakan Tuhan bukan karena kita angkat tangan reba-reba nangis-nangis di gereja. Itu cuma di gereja. Tapi cara kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa jadi berkat di luar dan nama Tuhan dimuliakan. Salah satunya, Pak, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Sederhana, jangan ngomong sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Itu selalu saya ngomong ke semua orang. Mulai peduli terhadap sesama kita di sebelah kanan dan kiri kita. Ketika mereka punya masalah, kita berfungsi untuk bawa Tuhan ke mereka dan bawa mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari berfungsi, terutama di dalam keluarga. Saudara, mari berfungsi. Kalau Anda seorang ayah, mari berfungsi untuk menjadi ayah yang baik buat anak-anakmu. Kalau engkau seorang ibu, mari berfungsi menjadi ibu yang baik buat anak-anakmu. Jangan pernah meninggalkan anak-anakmu. Jangan pernah cuma sekedar memberikan anakmu uang tapi tidak mendidik dengan kasih sayang. Kalau saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, mari berfungsi. Berfungsilah sebagaimana Alkitab berkata bahwa istri, engkau tunduk kepada suamimu, istri menjadi pendoa bagi suaminya, istri menjadi penolong bagi suaminya, dan suami engkau mengasihi istrimu. Istri jangan ditampar, Pak, jangan ditonjok, jangan dipukulin. Saya itu akhir-akhir ini agak semakin aneh melihat dunia. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang tidak berfungsi sebagaimana laki-laki. Tidak ada suami yang berfungsi sebagaimana mestinya. Maksud saya karena melihat contoh-contoh ada suami yang tidak berfungsi sebagai suami, tapi suami berfungsi sebagai boxer, sebagai petinju. Itu buat saya aneh juga itu. Ada suami istrinya bukan dicintai, tapi ditinjui, tapi disakiti, sampai dibanting-banting, sampai patah-patah tulang. Nah, buat saya kita harus berfungsi. Ada juga istri yang tidak berfungsi.
untuk suaminya. Istri bukannya menolong, tapi istri jadi penodong, jadi perongrong atas suaminya. Kasihan, suaminya kerja keras banting tulang, istrinya setiap hari ke mall, gesek kartu kredit, dia lupa bahwa banknya bukan milik nenek moyangnya. Akibatnya suaminya kesusahan. Kasihan ya. Mari berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan panggilan kita. Yang ketiga, bangun kembali hubungan kita di dalam pelayanan. Saudara, mari mulai melayani. Melayani itu tidak hanya bicara tentang mimbar, tapi melayani bagaimana kita menjadi dampak buat orang lain. Kalau ada orang yang jauh daripada Tuhan, ini tugas kita untuk bawa mereka dekat sama Tuhan. Ini tugas kita untuk bawa mereka mengenal Tuhan. Nah, kalau saudara yang melayani, boleh saudara melayani yang bisa jadi worship leader, which is good. Jadi singer, jadi apa? Pemain musik, jadi pengkhotbah, apalagi jadi asar penerima tamu. Itu adalah bentuk pelayanan kita di gereja. Tapi selain itu mari bentuk diri kita untuk kita bawa diri kita bisa melayani di marketplace. Mari jadi arti buat banyak orang. Mari jadi arti buat banyak orang di luar sana. Kenapa? Karena saya percaya bahwa pelayanan yang sebenarnya tidak hanya di gereja, tapi bagaimana kita bisa peduli terhadap hidup orang lain. Itu penting di dalam hidup kita. Nah, yang keempat, bangun kembali talenta yang sudah Tuhan berikan. Mungkin saya akan sedikit berbicara banyak hal tentang masalah ini. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ini mungkin akan saya bagikan untuk saudara memasuki tahun 2023. Alkitab berkata seperti ini, 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, kita semua ini bangsa orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tahun 2023, mari jadikan tahun untuk kita menjadi imamat yang rajani. Apa maksudnya Pak Pendeta? Imamat yang rajani itu terdiri dari dua kata. Yang pertama imamat dari kata imam, dan yang kedua rajani dari kata raja. Nah, mulai berfungsi lagi, bangunkan diri kita untuk kita bisa menjadi imam dan kita bisa menjadi raja. Maksudnya apa? Imam itu tugasnya untuk ngatur persembahan. Imam itu tugasnya melayani Tuhan di bait suci. Imam itu tugasnya membawa jemaat dekat dengan Tuhan. Jadi imam itu hubungannya ke atas. Imam itu hubungannya ke Tuhan. Mari jadi imam. Di dalam keluarga kita punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Terutama yang laki-laki, mari jadi imam untuk bawa keluargamu dekat sama Tuhan. Mari jadi imamat yang rajani. Hubungan dengan Tuhan itu kuat. Hubungan rohaninya, keintimannya dengan Tuhan kuat. Tapi jangan lupa, selain jadi imamat, kita harus rajani. Jangan cuma jadi imam tapi kita nggak jadi raja. Loh, maksudnya apa Pak? Raja apa? Kita jadi raja kecil. Karena Yesus adalah raja yang besar. Nah, kita jadi raja. Di marketplace, pekerjaan kita jadi raja. Apalagi di bisnis, kedisiplinan kita jadi raja. Apalagi di sekolah, tugas-tugas yang kita lakukan, hasil-hasil yang kita lakukan, prestasi kita jadi raja. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, maka percayalah hidup kita pasti akan diberkati. Saya berkali-kali ketemu dengan anak Tuhan, saya selalu ngomong sama mereka, jangan cuma dengan Tuhan keren, tapi di marketplace babak belur, di pekerjaan babak belur. Akibatnya kita jadi orang pertama yang dipecat oleh perusahaan. Kalau urusan gereja itu keren banget itu. Bahkan berkali-kali saudara, karena saya juga selain melayani, saya buka usaha. Saya berkali-kali ketemu dengan anak Tuhan. Kalau mereka ngomong sama saya, Pak, saya tuh rajin ke gereja, rajin berdoa, puji Tuhan. Tapi di dalam pekerjaan babak belur. Akibatnya selalu nama mereka yang dipecat, selalu mereka yang selalu diomelin, selalu mereka yang didisiplinkan. Kenapa? Karena mereka cuma jago mimbar, tapi tidak jago dalam hidup. Nah, saudara, jangan cuma jago mimbar, jago pelayanan, tapi di pekerjaan, di marketplace, kita harus jago, kita harus jadi raja.
Kita harus jadi orang-orang yang pertama yang bisnisnya itu semakin naik, bukan turun. Kita itu harus jadi orang-orang yang pertama secara keuangan, kita itu udah stabil. Kita itu harus jadi orang-orang pertama yang selalu dicari dalam perusahaan. Kita itu harus jadi orang-orang yang pertama yang selalu diminta nasihat, apalagi di dunia bisnis dan marketplace. Makanya doa saya, mari saudara coba bangunkan apa yang sudah tertidur, termasuk talenta-talenta di dalam hidup kita. Salah satunya adalah memasuki tahun 2023 yang tidak mudah, yang beberapa ahli ekonomi mereka berkata bahwa ini adalah tahun resesi, akan ada banyak kesukaran, kesulitan yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah coba bangunkan kembali talenta yang Tuhan sudah kasih. Apa talenta yang sudah Tuhan kasih? Mungkin talenta itu kalau kita kembangkan, mungkin bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan. Ada banyak orang punya talenta, tapi talentanya dipendam. Talentanya tidak pernah dikembangkan. Saudara, perumpamaan tentang talenta adalah kenapa Tuhan itu marah, karena talenta itu cuma dipendam. Saudara, jangan pernah pendam talenta yang sudah Tuhan berikan. Talenta saudara apa? Mungkin masak. Saudara bisa masak yang enak, saudara bisa buka toko online, restoran online, saudara bisa jual, itu bisa jadi uang. Apalagi yang saudara bakat-bakat atau talenta yang saudara pendam saat ini. Mungkin talenta yang lain saudara sebenarnya saudara bisa kerja, tapi talenta itu saudara pendam. Padahal ketika saudara buat talenta itu, saudara bisa menghasilkan untuk saudara survive dalam hidup. Karena saya punya prinsip dalam hidup saya seperti ini. Tuhan yang sanggup memberkati, tapi bagian kita adalah menyiapkan berkat itu datang dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin memberkati orang malas. Makanya kita jangan jadi pribadi yang malas. Kita harus jadi pribadi yang rajin. Kenapa? Karena kalau orang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Saya agak bingung kalau sama orang yang dengan Tuhan itu luar biasa gitu. Cuma gitu. Kalau datang sama saya, Pak, saya kesusahan apa makan, bingung Pak. Terus seolah-olah dia bilang sama saya, Pak, mungkin Tuhan izinkan saya sedang dalam proses ini, Pak, untuk saya rendah hati. Ya, mungkin Tuhan izinkan saya diproses begini, Pak, untuk saya semakin dekat sama Tuhan. Saya kadang kalau ketemu sama orang begitu, saya pengen rasanya tumpang tangan dan tumpang kaki sekalian. Sambil saya doakan sini, saya doakan supaya kamu semakin miskin, supaya kamu semakin rendah hati. Saudara, miskin itu tergantung kita. Tidak pernah Tuhan menciptakan orang miskin. Yang menjadikan miskin adalah kemalasanlah yang menjadikan kita miskin. Saudara baca di dalam kitab Amsal, ada banyak orang jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, ada banyak orang terus kemudian mereka jatuh miskin karena faktor ini, kemalasan. Saudara, anak Tuhan itu jangan malas. Anak Tuhan itu mesti rajin, saudara. Nah, kalau saudara jadi anak Tuhan tapi malas, bagaimana saudara diberkati Tuhan? Makanya pesan saya sederhana, saudara, memasuki tahun 2023, saya bukan tipikal pendeta yang cuma ngeroh-ngeroh tapi tidak nginjak bumi. Ya, banyak pendeta yang ngeroh di awan-awan tapi nggak nginjak bumi. Tapi saya selalu berpikir realistis. Kalau mau diberkati, kerja keras. Jangan cuma pintar berdoa tapi nggak pintar kerja. Ya, karena memasuki 2023 ini tidak mudah. Tapi kita percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sedikit saya kembali sampaikan bahwa memasuki tahun 2023, ini pesan Tuhan buat saudara. Yang pertama, bangunkan kembali hubungan saudara, keintiman saudara dengan Tuhan. Sebelum saudara kerja, mari berdoa dengan suami, dengan istri. Mari saudara berdoa dalam bisnis, saudara berdoa apapun, saudara libatkan Tuhan di dalamnya. Saudara mulai menyembah Tuhan, saudara baca firman Tuhan, dan hubungan saudara pribadi saudara kuat dengan Tuhan. Yang kedua, mari bangunkan kembali fungsi kita sebagaimana seutuhnya manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mari bangun pelayanan untuk kita bisa melayani apapun itu. Di gereja kita melayani, itu keren, tapi di luar juga kita bisa jadi berkat melayani orang, untuk kita peduli, kita doakan mereka, kita bawa mereka dekat sama Tuhan. Dan yang keempat, bangunkan kembali talenta di dalam pekerjaan agar saudara mengerti bahwa panggilan kita tidak cuma sekedar bisa berdoa, tapi kita juga bisa bekerja. Kenapa? Karena kita berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi bukti dari kita beriman, maka kita pasti kerja keras, kita lakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun yang baru dengan berkat yang ilahi. God bless you.